Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wai Pratama, BP 210 092, kelas 3B D3 Teknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi penawaran. Yang pertama, tahapan tender. Secara garis besar, tahapan dalam tender terbagi 5. Yang pertama, undangan mengikuti tender. Yang kedua, pengambilan dokumen tender berupa gambar, spesifikasi, administrasi, bill of quantity. Yang ketiga, penjelasan administrasi, teknis, dan lapangan. Yang keempat, pemasukan penawaran atau price. Yang kelima, pengumuman pemenang. Kunci sukses memenangkan tender adalah tersedianya cukup informasi yang diperlukan untuk dasar perhitungan penawaran. Jaringan informasi yang selalu diupdate sesuai masukan-masukan umpan balik dari proyek-proyek yang sudah selesai. Pengaruh-pengaruh faktor eksternal dan internal merupakan hal-hal yang dipertimbangkan dalam menyusun strategi tender. Faktor eksternal dalam strategi tender. Yang pertama, kompetitor. Jumlah dan jenis perusahaan peserta tender dan dapat diketahui pada saat rapat penjelasan teknis dan administrasi. Tugas bagian pemasaran adalah membuat analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui data-data hasil tender pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan pola yang digunakan. Yang kedua, inflasi. Untuk proyek-proyek multi-years, tren dari inflasi diperhitungkan untuk memproyeksikan kenaikan harga. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kenaikan bahan bakar minyak, listrik secara langsung akan mempengaruhi harga-harga internal material. Selanjutnya, faktor eksternal dalam strategi tender. Yang keempat itu perbankan, berupa biaya penerbitan bank garansi atau bunga kredit. Yang kelima, harga pasar. Secara berkala, bagian anggaran memonitor pergerakan harga-harga pasar sehingga setiap saat dapat disajikan dengan terkini. Yang keenam, beda kurs. Fluktuasi depresiasi dan apresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi harga material impor. Faktor internal dalam strategi tender. Yang pertama, mempelajari dokumen tender ditinjau dari aspek nilai proyek, administrasi, teknis, finansial, peralatan, dan sumber daya manusia yang apakah kecukupannya masih ada. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Dari gambar yang didapat, tahapan awal adalah memilah-milah jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri dan yang akan disubkontrakkan pada tekanan spesialis yang dikerjakan sendiri. Gambar dipilih sesuai dengan jenis pekerjaannya, misal gambar struktur, finishing, arsitektur, mechanical, dan elektrikal. Yang ketiga, menghitung harga satuan pekerjaan. Penentuan harga satuan diperoleh dari bank dan dari data harga sebagai upah dan bahan, yang kemudian dianalisis menjadi harga satuan pekerjaan. Yang keempat, selanjutnya faktor internal dalam strategi tender. Merencanakan metode pelaksanaan. Kontribusi metode pelaksanaan dalam struktur biaya berkisar 10% sampai 15% tergantung dari jenis pekerjaannya. Nilai sangat elastis, tidak seperti harga-harga yang sudah standar. Prinsip-prinsip value engineering dapat diterapkan dalam tahapan ini untuk mencari metode yang paling murah. Yang kelima, menghitung biaya tak langsung. Umumnya terdiri dari biaya overhead, penyusunan alat, dan biaya bunga bank. Nilainya berkisar 5% sampai 10% dari nilai proyek, tergantung jenis lokasi proyek. Besaran komposisi subkontraktor dan dalam suatu proyek akan mempengaruhi nilai dan tak biaya langsung. Makin tinggi komposisinya, maka biaya overhead akan turun. Strategi tender. Gabungan unsur internal dan eksternal apabila diragukan dalam bill of quantity akan didapatkan biaya real cost proyek. Biaya real cost ditambah pajak-pajak, faktor risiko kesalahan hitung. Risiko kenaikan harga dan keuntungan kontraktor akan didapat nilai akhir penawaran harga. Pertimbangan owner dalam menilai calon pemenang tender. Yang pertama, waktu pelaksanaan sama dengan yang ditetapkan. Yang kedua, kemampuan teknis yang terurai dalam proposal metode pelaksanaan dan pengalaman kerja. Yang ketiga, penawaran diterapkan nilainya harus di bawah atau sama dengan owner estimate. Yang kelima, paling murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur utama markup. Yang pertama, biaya tetap perusahaan. Yang kedua, risiko yang tak dapat diduga. Yang ketiga, keuntungan perusahaan. Cara penetapan markup. Pertama, dalam proses cost estimate ditetapkan berdasarkan presentasi dokumen proyek. Dalam kenyataan MU, dihitung berdasarkan presentasi dan dari pendapatan proyek. Penempatan presentasi MU terhadap DC diperoleh dari penetapan MU berdasarkan penetapan proyek. Profit keuntungan. Berdasarnya profit yang diharapkan merupakan bagian dari markup yang akan dipasang dalam proses cost estimate. Hal-hal yang harus dipertimbangkan.
cukup mengembalikan penyertaan modal yang ditanam. Yang kedua, setara dengan rata-rata profit dalam jasa konstruksi. Yang ketiga, strategi penyaluran yang ditetapkan. Yang keempat, dibuat setinggi mungkin setara dengan risiko yang dihadapi selama proses pelaksanaan proyek. Faktor-faktor profit atau keuntungan. Faktor yang mempengaruhi profit dapat digambarkan sebagai berikut. Ada competition, itu faktor eksternalnya. Ada price, cost, value, itu faktor internal. Selanjutnya, profit versus cost atau internal. Memperbesar profit dapat dilakukan dengan satu, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi atau menaikkan was. Selanjutnya, profit versus price internal. Memperbesar profit dapat dilakukan dengan menaikkan harga jual, terutama saat negosiasi langsung dengan sasaran item-item pekerjaan yang tidak dapat standar harganya. Produktivitas dihitung lebih rendah, was dihitung lebih tinggi, menaikkan pendapatan pasar pelaksanaan penuh melalui upaya-upaya klien atau eskalasi. Selanjutnya, profit versus volume internal. Memperbesar profit dapat dilakukan dengan mengikuti tender proyek dengan nilai yang besar dengan markup tetap dan kontribusi BAU mengecil. Mengupayakan pekerjaan tambah pada proyek yang sedang berjalan, khususnya pada item pekerjaan yang menguntungkan. Strategi kompetitif. Dalam strategi ini ada 3 hal penting yang diperhatikan beserta administrasi, usulan teknis, harga penawaran kompetitif, cost, dan memasang markup yang optimal. Strategi pengsekongkolan. Strategi ini diberikan peningkatan pada owner dan atau pesaing untuk mengatur siapa yang jadi pemenang. Ada 3 cara, yaitu 1. Bid suppression, yaitu pesaing diminta supaya mundur dengan cara apapun. Yang kedua, complementary bidding, yaitu pesaing diminta supaya memasang harga yang tinggi dengan suatu imbalan. Yang ketiga, bid rotation, yaitu pesaing diminta supaya gantian menjadi pemenang. Sekian, terima kasih.